firman, jangan engkau mati kecuali dalam takwa. Sepertinya kita bisa membatasi kematian itu. Maksudnya harus benar-benar mempertahankan ketakwaan haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun, kan gitu. Kecuali dalam keadaan muslim, ini takwanya di sini. Jalan-jalan perilaku takwa itu banyak, melaksanakan apa yang dititahkan, sholat, puasa dan sebagainya. Intinya takwa itu kan melaksanakan perintah dan menghindar dari apa yang dilarangnya. Tetapi terkadang kita memang melakukan apa-apa yang perasaan kita gitu ya, melakukan apa yang dititahkan, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menghindar segala apa yang dilarangnya gitu. Akan tetapi ternyata dia ini salah. Bukan salah sholatnya, bukan salah puasanya, tetapi dia niat puasanya kemana? Oh, ada niatan yang lain selain... Satu bisa niatan lain, kedua Allahnya salah. Allahnya yang mana? Dia kan mestinya takwa itu takut kepada Allah. Nah, Allahnya mesti yang benar gitu ya. Sebab kan yang paling utama dalam artian ini masalah akidahnya. Orang bisa berpuasa, kan dalam berbahas puasa ini ada orang berpuasa tapi di akhirat nanti di neraka seumur hidup, seumur umur, artinya tidak pernah ke surga. Ya. Ada lagi dia berpuasa, dia masuk surga tetapi ke neraka dulu. Ada apa kan gitu? Itu berarti menerima, masalahnya penerimaan bahwa puasa itu adalah kewajiban bagi dia. Ini unsur keimanan. Nah sekarang orang juga dia berpuasa, banyak juga puasa malah puasanya karena baru satu harapan. Atau puasanya macam puasa mati geni, yang kesananya menjadi klinik. Akhirnya perilaku-perilaku syirik terjadi. Nah, permainan klinik, syirik dan sebagainya yang sekarang ini menjadi hampir mewabah ya gara-gara. Iya, ini mohon maaf, ini kadang-kadang suka dicampur adukan dengan itu ibadah gitu kan untuk kita. Ya, ibadah memang mereka juga ibadah, orang Kristen juga ibadah kan dia ngakunya gitu kan. Tapi pengertian ibadah itu apa, harus kepada siapa? Gitu. Tujuannya mungkin yang berbeda itu Pak Kiai. Ya? Jadi tujuannya yang berbeda. Tujuannya yang berbeda dan mereka sasab-sasab. Kayak seorang nenek-nenek ditanya punya cucu, cucunya di mana nek sekolah? Oh, sekolahnya di IPB Surabaya. Kan ngaco gitu. Ini yang Opik mengenai klinik tadi ya, kita juga rasanya sulit menghindar karena di televisi pun tayangannya demikian marak begitu kan. Walaupun kemasannya dengan kemasan-kemasan yang islami begitu ya, tapi kadang-kadang sepertinya begitu kan. Tapi kita mungkin juga harus hati-hati. Nah, ini menanggapi hal yang seperti ini gimana sih Opik? Justru kita jangan salah lihat. Jangan salah mengambil contoh gitu ya. Jadi kadang-kadang ada sosok yang berbalut sorban dan tasbih itu sebenarnya bukan kiai itu. Itu hanya aksesoris untuk dipercaya supaya kesannya seperti islami gitu. Jadi kalau kita melihat tayangan-tayangan televisi, jadi seolah-olah dunia ini penuh dengan pembunuhan, dengan kemarahan, dengan klinik, dengan hantu dan sebagainya gitu. Padahal sebenarnya itu banyak yang trik-trik yang boleh dikatakan sulap ya untuk ya penipuan, saya bilang begitu. Iya, memang sekarang ini juga banyak penipuan yang dukun-dukun itu lah ya Kang ya. Sepertinya begitu. Kang Bobi sekarang kenapa bisa mengatakan itu satu hal penipuan gitu atau hanya trik-trik saja gitu? Semisal begini, kita menyediakan sebuah botol, kita memasukkan hantu ke botol, tiba-tiba botolnya berasap gitu. Itu sebenarnya trik sulap. Jadi di dasar botolnya kita kasih amoniak, ditutupnya itu ada air keras. Itu perpaduan senyawa nanti akan menimbulkan asap yang hebat seolah-olah ada genderuwo di dalam botol. Kayak magic begitu ya. Magic begitu. Iya. Nah kan begini kan pakai hal-hal yang seperti itu yang kadang-kadang ini akan membuat kita percaya begitu ya. Karena melihat tayangan-tayangan yang seperti itu atau kita menyaksikan secara langsung begitu. Nah ini kan hati kita harus lurus sebetulnya. Iya. Harusnya kita tidak percaya atau gimana nih Pak? Ya, bukannya harusnya tidak percaya. Kalau saya percaya karena dari amoniak itu. Oh, percayanya amoniaknya itu gitu ya. Bukan. Jadi tergantung dari percayaannya dari segmen mana gitu kepercayaannya itu gitu ya. Kalau kepercayaannya semacam sains itu bagus. Hanya dari klinik ini di samping dia membuat orang syirik juga membuat lahan penipuan-penipuan di mana-mana. Dan yang tidak kalah menarik ini justru orang yang tertipu itu justru orang-orang yang terkadang dia berpendidikan dan punya jabatan bahkan. Iya, gitu. betul. Di sini saya melihat ada sebuah hadis yang menyatakan bahwa kadal fakru ayakuna kufron. Bahwa kefakiran itu terkadang menimbulkan kekufuran. Barangkali kalau kufur harta, orang fakir tinggal bersabar. Tetapi kalau hubud dunianya bergelimang,
begitu besar, seorang pun, sekalipun orang itu adalah orang jutawan, orang miliarder, tapi kalau mahabbahnya terhadap dunia begitu tinggi, begitu hebat, maka dia juga dikategorikan kepada orang yang fakir, yang mengakibatkan kepada kekufuran, seperti yang tadi itu. Kadal fakru ayakunu kufran juga bisa pemikiran-pemikiran, bukan dalam masalah harta gitu ya, karena terhimpit situasi, terlalu banyak korupsi, pengen selamat, akhirnya kemana-kemari gitu kan. Atau juga merasa disakiti atau merasa disaingi, kalah dan sebagainya, akhirnya menghalalkan segala cara. Nah itu menjadi lahan bisnis lah tukang